Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sudah memasuki pertengahan minggu. Minggu ini tanggal 8 Oktober 2025, hari Rabu. Saya percaya Tuhan terus memelihara dan menjaga hidup kita semua sebagai anak-anaknya. Dan kita masih terus belajar di sepanjang bulan ini dalam renungan malam yang saya buat ini, yaitu mengenai kemenangan sejati sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini kita belajar dari satu kisah di Perjanjian Lama, yaitu mengenai Raja Yosafat. Saya beri judul Menang Karena Pujian. Saudara, saya yakin saudara pernah mendengar cerita ini, di mana Tuhan menolong bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosafat pada saat itu. Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini, 2 Tawarik 20 ayat 22. Di sana dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, cerita ini dimulai saat Raja Yosafat, yaitu raja yang baik di Yehuda, setelah kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dia adalah anak dari Raja Asa yang juga baik. Karena kebaikan dari Yosafat ini, dia melakukan beberapa reformasi di Yehuda. Namun saudara, suatu hari Bani Amon dan Moab berusaha datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Kita tahu bahwa Bani Moab dan Bani Amon adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel yang selalu saja mengganggu ketenangan mereka. Dan dalam keadaan seperti inilah Yosafat menjadi takut. Tetapi yang dilakukan Yosafat sungguh sangat baik, karena ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengajak seluruh umat Yehuda untuk berpuasa, memuji Tuhan, berlutut, menyembah Tuhan, dan bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup memberikan kemenangan kepada bangsa Israel pada saat itu. Lalu dalam ayat 14, melalui Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang berperang." Dan benar saja saudara, ini terjadi setelah mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ayat 22 yang tadi kita sudah baca, mereka memperoleh kemenangan. Cara Tuhan sangat ajaib dan luar biasa, karena Bani Amon dan Bani Moab akhirnya saling bunuh-membunuh sehingga mereka tidak melakukan apa-apa. Lalu mereka akhirnya memperoleh kemenangan. Luar biasa sekali saudara. Dan ini terjadi saat mereka mulai memuji Tuhan. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita saudara. Kita semua mungkin mengalami tantangan dalam hidup kita, masalah dan beban berat. Saat kita menghadapi tekanan seperti itu, apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Ternyata memuji Tuhan memberikan efek atau dampak yang sangat besar bagi hidup kita, sehingga kita bisa menemukan solusi dan ketenangan, lalu kemenangan akan terjadi. Alkitab penuh sekali dengan perintah-perintah bagaimana kita harus memuji Tuhan senantiasa dalam segala keadaan. Karena kemenangan yang kita peroleh harus diperjuangkan dengan attitude yang benar. Saat kita memuji Tuhan, kita menyatakan, Tuhan, saya tidak mampu melakukan ini sendiri. Saya membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Karena itulah kita harus mulai memuji Tuhan, sekalipun situasi yang kita hadapi mungkin tidak baik.
kita mulai menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Mazmur 34 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 71 ayat 8 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian, kepadamu dengan penghormatan, kepadamu sepanjang hari. Mazmur 148 ayat 1, pujilah Tuhan kamu sekalian malaikat-malaikatnya, pujilah Dia hai kamu sekalian laskar-laskarnya. Lalu di perjanjian baru kita tahu Efesus 5 ayat 19, kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu tandanya adalah kita penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan kalau saudara mau memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Belajarlah seperti Raja Yosafat dan penduduk Yehuda yang pada saat itu tertekan, tetapi mereka tidak fokus dengan kelemahan mereka. Mereka fokus dengan Tuhan yang besar dan berkuasa, yang sanggup menolong mereka memperoleh kemenangan atas musuh-musuhnya. Haleluya. Kiranya renungan malam ini memotivasi kita sebelum kita tidur, agar tetap memandang Tuhan, selalu memuji Tuhan, memiliki perspektif yang benar, sehingga kita tahu Tuhanlah yang berperang ganti kita, sehingga kemenangan kita akan peroleh di dalam Tuhan, kekuatan dan panji-panji kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.